Jadi, kisah yang akan aku ceritakan malam ini datang dari seorang teman yang meminta namanya disamarkan. Kita sebut saja namanya Dina. Sebenarnya Dina sedikit ragu menceritakan kejadian ini kepada kita semua karena kejadian ini terjadi saat Dina masih SMA dan pernah diminta oleh pihak sekolah untuk dilupakan. Karena itu aku tidak akan menyebutkan nama sekolah Dina. Begitu juga Dina dan teman-temannya akan disamarkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Cerita ini bermula saat Dina bersekolah di salah satu SMA Islam di kotanya. Sekolahnya terdiri dari bangunan 3 lantai dan setiap tangga di sekolah itu dipasangi pagar dan pintu pagar. Jadi, jika pagar di lantai 1 sudah dikunci, maka tidak ada yang bisa naik ke lantai 2. Begitu juga tangga di lantai 2 yang menuju ke lantai 3. Pagar ini dipasang untuk mencegah siswa kabur saat pelajaran atau masuk tanpa izin jika pintu sudah dikunci. Sebenarnya, mungkin saja ada yang bisa masuk dari bagian belakang sekolah. Tetapi temboknya sangat tinggi dan di belakang sekolah ada area perkantoran. Mau lewat samping sekolah juga sulit karena ada rumah yang dijaga satpam di satu sisi dan pagar tinggi di sisi lainnya. Jadi, satu-satunya akses masuk adalah lewat gerbang utama yang dijaga satpam. Sekolah ini punya peraturan yang sangat ketat, mirip dengan sekolah militer, kata Dina. Selain itu, Dina mengaku bahwa dia memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, bisa melihat entitas lain, katanya. Nah, sekarang kita masuk ke ceritanya. Pada suatu hari, saat Dina baru sampai di sekolah, dia merasa sekolahnya ramai, terutama di lantai 2 dan lantai 3 seperti sedang ada pendaftaran sekolah. Namun begitu Dina masuk ke dalam gedung sekolah, dia mendapati bahwa di lantai 1 hanya ada beberapa orang siswa dan guru, dan semua pintu menuju lantai 2 sudah terkunci rapat. Saat itulah Dina menyadari bahwa yang dia lihat di lantai 2 dan 3 tadi bukan manusia, tapi entitas lain. Namun Dina tidak terlalu memikirkannya karena sudah biasa melihat hal-hal seperti itu. Dalam perjalanan pulang ke rumah, bundanya Dina bercerita bahwa sekolah Dina sudah ada sejak zaman neneknya masih remaja. Bahkan tante-tante Dina juga bersekolah di sana. Jadi, sekolah itu sudah ada sejak sekitar tahun 1940-an atau 50-an. Mendengar cerita dari bundanya, barulah Dina menyadari bahwa wajar saja jika banyak entitas di sekolah itu. Meski begitu, Dina tidak merasa takut dan tetap ingin bersekolah di sana. Singkat cerita, Dina mulai mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, yaitu basket dan bahasa Inggris. Setiap ada anggota baru yang masuk ekskul, akan diadakan pelatihan atau training camp selama 2-3 hari, dan para peserta akan menginap di sekolah. Biasanya acara dimulai pada hari Jumat dan selesai pada hari Minggu. Karena Dina ikut 2 ekskul, dia diminta memilih salah satu untuk diikuti, dan Dina memilih mengikuti training camp bahasa Inggris. Akhirnya, hari pelatihan pun tiba. Hari itu adalah hari Jumat dan sekolah selesai pukul 2 siang. Dina pulang sebentar untuk mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa, beristirahat dan salat asar, lalu berangkat ke sekolah. Ketika sampai di sekolah, ternyata bukan hanya ekskul basket dan bahasa Inggris saja yang mengadakan pelatihan, tetapi juga ekskul voli, PM, dan OSIS. Jadi, sore itu sekolah lumayan ramai, bahkan guru-guru pembimbing ekskul pun hadir di sekolah. Pada malam pertama menginap, semuanya berjalan lancar tanpa ada kejadian aneh. Namun, siswa-siswa sempat meminta agar lantai 2 dibuka, tetapi kepala sekolah melarang dengan alasan yang tidak dijelaskan. Mereka hanya diperbolehkan tetap di lantai 1 saja, tidak boleh naik ke lantai 2 atau 3. Memasuki hari kedua, barulah mulai terjadi kejadian-kejadian aneh. Beberapa teman Dina melaporkan ada barang-barang yang hilang, merasa diawasi atau mendengar suara tangisan. Hingga akhirnya Dina sendiri mengalami kejadian mistis. Sore menjelang waktu asar, Dina pergi ke kamar mandi di lantai 1 untuk mengganti baju dan mencuci muka. Kamar mandi di lantai 1 terdiri dari 2 bagian, satu untuk perempuan yang terletak di samping tangga, dan satu lagi untuk laki-laki yang agak terpisah dari bangunan utama. Ketika Dina masuk ke kamar mandi perempuan, dia melepaskan kacamatanya lalu menaruhnya di dekat salah satu bilik toilet. Saat sedang mencuci muka, Dina melihat ada seorang perempuan berkerudung putih berdiri di sebelahnya, hanya berjarak sekitar 1 meter. Dina berpikir bahwa perempuan ini ingin masuk ke bilik toilet. Jadi dia berkata, "Toiletnya kosong, masuk saja." Namun perempuan itu tetap diam. Dina bertanya lagi,
Namaku siapa? Tetapi tetap tidak ada jawaban. Karena penasaran, Dina pun mengambil kacamatanya untuk melihat lebih jelas siapa perempuan itu. Barangkali salah satu teman satu ekskulnya. Saat menghadap ke perempuan itu, Dina berkata, "Misi, aku mau ambil kacamataku ya." Setelah memasang kacamatanya, Dina melihat lagi ke arah perempuan tersebut yang masih berdiri di sampingnya sambil menatap Dina dengan tatapan kosong. Perempuan itu mengenakan kerudung putih bersih, namun tatapannya kosong. Anehnya, Dina tidak merasa takut, bahkan dia santai saja. Dia hanya berpikir bahwa mungkin perempuan ini sedang malas bicara. Jadi karena Dina masih penasaran, dia mendekati cewek itu lagi. Karena tatapannya masih kosong, Dina melambaikan tangan di depan muka cewek itu sambil berkata, "Halo?" Cewek itu tetap diam dan tidak bereaksi. Dina pun berkata, "Kok pucat kali? Ya Allah, aku bawa ke temanku yang anak PMR aja. Yuk." Tiba-tiba salah satu teman Dina muncul dari belakangnya. Kita sebut saja namanya Dita. "Hei, dari tadi kamu dicariin sama ketua ekskul bahasa Inggris tuh," kata Dita. Dina pun menjawab, "Ini cewek ini pucat kali mukanya. Takut aku dia kenapa-napa. Nanti dia pingsan, kita bawa ke anak PMR aja, yuk." Namun, Dita malah kebingungan dan menjawab, "Hah? Cewek mana?" Dina menoleh ke belakang, dan cewek itu sudah tidak ada lagi. Dina pun bertanya, "Emang ada cewek tadi, Dit? Dari tadi aku masuk, cuma aku yang ada di kamar mandi ini." Dita menjawab, "Dan biar kau tahu, cuma kamu satu-satunya orang yang berani ganti baju di kamar mandi ini." Mendengar hal itu, Dina pun mulai panik karena saat itu dia belum terpikir kalau cewek tadi adalah hantu. Dina mengira cewek itu orang biasa yang pucat karena mungkin mau pingsan. "Enggak ada tadi, Dit. Jangan-jangan dia keluar masuk dari bilik toilet, padahal kan ada 10 bilik," jawab Dina. Barulah di situ Dina sadar kalau cewek yang tadi diajaknya bicara bukanlah manusia. Dina langsung menarik tangan Dita untuk keluar dari kamar mandi. Ketika mereka sudah sampai di kantin sekolah di lantai 1, mereka duduk di taman kecil yang dikelilingi oleh bangunan kelas. Dina pun berkata, "Aku pengen pulang aja, takut aku." Dita menjawab, "Untung enggak ada yang kesurupan dari kemarin ya." Baru saja Dita selesai bicara, tiba-tiba ada rombongan cewek-cewek anak voli lewat di depan mereka, sambil tertawa terbahak-bahak dan bercanda dengan berisik. Salah satu kakak tingkat mereka menegur, "Udah mau maghrib, jangan ribut kali, nanti ada apa-apa." Namun salah satu cewek dari grup voli itu, kita sebut saja namanya Tini, menjawab, "Ah, serem-serem aja takut, kok sama aku?" Mereka pun lanjut tertawa-tawa lagi. Menurut Dina, mereka agak berisik, tapi dia tidak terlalu memperhatikan. Akhirnya, hari pun sudah malam. Waktu itu semua kakak tingkat ingin mengadakan kegiatan malam bersama, namun para guru yang ada di sana tidak setuju sama sekali karena mereka ingin menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya karena para kakak tingkat bersikeras, para guru pun memperbolehkan kegiatan malam dengan syarat tidak perlu ada acara jurit malam dan kegiatan diadakan di dalam ruang masing-masing ekskul. Ekskul bahasa Inggris yang diikuti Dina memutuskan untuk mengadakan acara di lapangan sambil bermain game bahasa Inggris. Mereka tidak melakukan kegiatan yang menyeramkan. Namun berbeda dengan ekskul voli yang tidak peduli dengan aturan. Mereka malah bermain kejar-kejaran sambil berteriak-teriak di area sekitar lapangan voli di samping sekolah pada pukul 11 hingga 12 malam. Dina merasa aneh dan membatin, ngapain sih mereka main-main kayak gitu? Alhamdulillah hingga acara selesai tidak ada kejadian aneh yang terjadi. Semua kembali ke ruangan masing-masing. Setiap ekskul menggunakan ruangan kelas yang berbeda-beda dan berhadap-hadapan. Samping kanan kelas ada tangga menuju lantai 2, sedangkan samping kiri ada pagar tinggi yang mengarah ke kantin. Tangga ke lantai 2 ada 2, satu di sebelah kamar mandi yang banyak biliknya, dan satu lagi di dekat taman kecil. Malam itu semua mulai bersiap untuk istirahat. Ketika jam menunjukkan pukul 1 dini hari, tiba-tiba semua anak ekskul dibangunkan oleh kakak tingkat masing-masing. Mereka semua diminta bangun dan berbaris di lapangan. Dari bisik-bisik teman-temannya, Dina mendengar bahwa salah satu anggota ekskul voli ada yang hilang. Yang hilang ini adalah Tini, cewek yang tadi siang sempat menantang dengan berkata, "Setan aja takut, kok sama aku?" Semua anak ekskul pun berbaris dan dicek satu persatu. Terakhir mereka memanggil nama Tini, tapi tidak ada yang menjawab. Salah satu temannya yang terakhir melihat Tini berkata, "Pak, tadi Tini izin ke toilet ditemani sama kak tingkatnya." Saat ditanya, kak tingkatnya membenarkan, "Iya, saya temenin sampai masuk kelas, terus pintunya saya tutup."
Namun teman sekelas Tini yang kita sebut namanya Yanti mengatakan, "Nggak ada, Tini nggak balik ke kelas, Kak. Dari tadi aku nungguin sambil main handphone, tapi Tini nggak masuk." Karena Tini tidak juga muncul, akhirnya para kakak tingkat dan guru-guru pun mencari Tini di seluruh penjuru sekolah. Mereka juga bertanya ke satpam yang menjaga gerbang depan. Barangkali saja Tini memutuskan untuk pulang, tapi satpam mengatakan tidak ada satupun siswa yang keluar dari tadi malam. Semua sudut lantai 1 sudah dicek, termasuk toilet dan mushola, namun tetap tidak ada tanda-tanda Tini. Dina yang ikut mencari tiba-tiba didatangi oleh Dita. Dita bilang, "Coba kau lihat mana bagian sekolah yang paling ramai. Soalnya kayaknya hilangnya si Tini ini masih di sekitar sini deh." Nah, kita sudah tahu Dina punya kemampuan khusus. Sebelum Dina mulai melihat area-area sekolah, Pak Kepala Sekolah datang bersama guru bahasa Arab. Pak Kepala Sekolah bertanya, "Apa yang terjadi di sini? Kenapa bisa begini padahal guru-guru semua standby di sekolah?" Semua teman-teman panik, duduk sambil menangis. Di tengah kericuhan itu, Dina tetap fokus. Dia menengok ke lantai 3. Di sana, dia melihat anak perempuan yang tadi sore ditemuinya di kamar mandi. Kerudungnya masih putih, matanya kosong. Dina berpikir dalam hati, di mana Tini? Setelah Dina membatin seperti itu, sosok berkerudung putih itu pun berjalan menuju aula di lantai 3. Dina berpikir, mungkin Tini di aula lantai 3. Awalnya Dina tidak yakin untuk menyampaikan hal ini kepada guru-guru, mengingat semua sedang panik. Namun guru bahasa Inggris Dina yang tahu kemampuan Dina mendekatinya berkata, Nak, kamu tahu di mana Tini ya?" Dina yang awalnya takut langsung terkejut. Pak Kepala Sekolah juga bertanya, "Nak, kalau kamu tahu, kasih tahu saja, tidak apa-apa, kami semua sedang bingung mencarinya." Akhirnya Dina pun berkata, "Saya tidak yakin, Pak. Tapi kalau bisa, Bapak lihat ke lantai 3 di aula." Semua guru yang mendengar kata-kata Dina langsung fokus ke lantai 3. Lalu, kakak tingkat yang menemani Tini ke toilet berkata, "Iya Pak, lihat CCTV saja di lantai 1. Saya memang antar Tini sampai toilet, terus sampai ke ruang kelas." "Betulan Pak, saya tidak mau disalahkan." Akhirnya Pak Kepala Sekolah dengan berat hati membuka CCTV. Sebenarnya CCTV ini adalah semacam tabungan terakhir karena mereka tahu mungkin akan ada hal-hal yang tak ingin dilihat. Setelah diputar, terlihat betul di CCTV lantai 1, Tini diantar ke toilet oleh kakak tingkatnya ke toilet yang sama dengan yang tadi Dina temui. Tapi setelah kakak tingkat itu berbalik, terlihat di CCTV sosok perempuan berkerudung putih yang mengikuti kakak tingkat tadi. Bukan nih, saat kakak tingkat membuka pintu untuk Tini yang dia kira itu, sosok putih itu pun masuk ke kelas. Semua yang melihat CCTV langsung merinding. Sadar bahwa ada yang tidak beres, kakak tingkat itu pun langsung panik, menyadari ia telah mengantar sosok lain ke dalam kelas. Maka mereka berpikir mungkin Tini masih ada di toilet. Setelah mengecek toilet dan tak menemukan Tini, Pak Kepala Sekolah memeriksa CCTV di lantai 3. Benar saja, terlihat Tini tiba-tiba muncul dari arah tangga menuju aula lantai 3. Semua orang di sana kebingungan, karena tangga itu terkunci rapat dengan rantai dan gembok berlapis. Pintu aula pun terkunci dan hanya penjaga sekolah yang punya kuncinya. Namun Dina yakin sosok Tini ada di aula lantai 3, meski aneh bagaimana bisa Tini melewati pintu-pintu terkunci. Setelah penjaga sekolah datang membawa kunci, rombongan yang terdiri dari 11 orang termasuk Dina naik ke lantai 3, membuka pintu aula. Di dalam aula yang gelap terlihat Tini berdiri di tengah ruangan dengan tangan diangkat, bergerak lentik seperti penari sambil bersenandung. Guru bahasa Arab segera membaca doa di telinga Tini hingga akhirnya Tini jatuh pingsan. Malam itu setelah diperiksa, tubuh Tini dipenuhi luka memar meski ia hanya hilang 2 jam. Orang tuanya segera membawanya ke rumah sakit dan kegiatan training camp itu dihentikan keesokan paginya. Kepala sekolah memberi arahan untuk tidak membahas lagi kejadian tersebut dan menjadikannya pelajaran. Sejak saat itu, Tini yang kembali ke sekolah menjadi lebih tertutup, sering ketakutan, bahkan beberapa kali kesurupan. Akhirnya orang tua Tini memutuskan untuk memindahkannya ke sekolah lain. Setelah kejadian itu, tak ada lagi yang berani mengadakan acara training camp di sekolah.